Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Una. Pada kesempatan kali ini Bu Una akan menjelaskan tentang materi Bryophyta atau lumut. Apa aja sih lumut itu? Nah, kita lihat ya. Kemarin kan udah tak suruh ngumpulkan beberapa foto tentang lumut ya. Oke, sekarang ke ciri-ciri lumut dulu ya. Lumut itu yang gimana sih? Yang pertama, yang pasti dia warnanya hijau ya. Karena semua tumbuhan, semua planta itu warnanya hijau ya. Kemudian dia bersifat makroskopis, artinya bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia nggak usah pakai mikroskop pun bisa gitu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya, lumut itu dia belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia itu punya akar tapi menyerupai rhizoid gitu ya, tapi belum akar sejati. Dan batang pun dia belum punya. Coba kalian lihat deh, diperbesar. Yang lumut di rumah kalian itu dia nggak punya batang, dan daunnya pun sebenarnya daun yang belum sempurna gitu ya, bukan yang sebenarnya. Ciri yang selanjutnya, dia itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase gametofit dengan fase sporofitnya. Karena dia kan ada sporanya, makanya sporofit. Nanti ada tabelnya yang khusus menjelaskan ini. Kemudian reproduksinya itu dia secara seksual melalui penyatuan gamet jantan dan gamet betina, kayak gitu ya. Nah, tadi udah reproduksi yang seksualnya, sekarang yang aseksual. Yang aseksual dia menggunakan spora, pembentukan spora dan gemba atau kuncupnya. Jadi tadi kan ada metagenesis, pergiliran keturunan dari fase yang seksual ke aseksual, dia itu jadi kayak siklus seperti itu. Jadi kalau aseksualnya pakai spora, nah yang seksualnya dia pakai pertemuan antara yang jantan dan yang betina. Oke, ciri yang selanjutnya yaitu lumut itu tumbuh di tempat yang lembab atau basah ya. Kenapa harus tempat yang lembab atau basah? Karena dia belum punya sistem pengangkutan air yang bagus, belum punya xilem dan floem. Jadi dia masih mengandalkan air ya, air yang secara alami turun dari tempat yang tinggi ke rendah dan melewati lumut itu supaya metabolismenya lancar kayak gitu. Sekarang lanjut ke bagian tubuh lumut ya. Jadi lumut itu merupakan suatu tumbuhan yang multiseluler, artinya dia terdiri dari banyak sel ya. Kemudian sel-selnya itu dia udah punya dinding sel karena dia sel tumbuhan, dan dia udah punya dinding sel yang tersusun dari selulosa ya. Kemudian batangnya tadi yang udah dijelasin sebelumnya, dia itu belum punya batang yang sejati. Oke, lanjut, daun dari lumut itu belum daun sejati ya. Jadi bukan daun yang seperti daun mangga gitu, bukan. Kemudian akarnya juga belum merupakan akar sejati, jadi masih rhizoid namanya ya. Nah, selain itu dia itu mengalami pergiliran keturunan. Nanti Bu Una akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke, bisa kita lihat di gambar di samping ya. Nah, itu ada kapsul. Kapsul itu adalah tempatnya spora, kemudian isinya kapsul adalah spora. Kemudian ada seta. Seta itu adalah tangkai dari spora. Kemudian ada sporofit, ini ya yang fase sporanya. Kemudian ada gametofit. Gametofit itu ada yang jantan, ada yang betina. Jantan namanya antheridium, yang betina archegonium. Ya. Kemudian bawahnya itu ada daun ya. Daunnya bukan daun yang sebenarnya, jadi tidak ada tulang daun atau apalah itu, jadi tidak punya. Kemudian ada batangnya, batang yang bukan sebenarnya juga, masih semu. Kemudian yang paling bawah itu ada yang mirip akar yang dinamakan rhizoid. Jadi masing-masing bagian dari lumut itu bukan bagian yang sebenarnya atau disebut bagian yang semu. Oke, gambar yang di samping ini adalah gambar metagenesis lumut, gambar pergiliran keturunan dari lumut. Ada dua fase, yaitu gametofit dan sporofit. Nah, yang nomor satu itu dimulai dari fase gametofit. Fase gametofit di lumut itu adalah fase yang dominan. Jadi yang lumut yang biasa kalian lihat itu adalah fase gametofit yang tidak ada sporanya.
Oke, nah fase yang sporofit itu adalah fase yang ada sporanya. Kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 itu sperma dikeluarkan dari antheridium. Antheridium tadi yang jantan ya. Kemudian sperma menuju archegonium. Archegonium itu yang betina ya. Kemudian jadi di lumut itu ada yang jantan, ada yang betina gitu ya. Nah, di gambarnya ini yang jantan lebih tinggi daripada yang betina karena kan sperma lebih mudah untuk menjangkau yang ada di bawahnya gitu ya. Kemudian masuk jadilah fertilisasi atau pembuahan. Jadi sperma masuk ke dalam ovum, terjadi fertilisasi. Kemudian lanjut ke nomor 2, setelah fertilisasi ini terbentuklah zigot ya, atau calon lumut yang selanjutnya. Nah, tadi kan udah ketemu atau fertilisasi, jadi terjadinya fertilisasi ini di lumut yang betina. Jadi, setelah terjadi fertilisasi, jadilah zigot. Zigot kemudian tetap di lumut yang betina, itu akan tumbuh membentuk spora, ya. Nah, ini spora itu yang ada setanya, ada tangkai sporanya. Nah, berarti kalau ada spora, itu sudah mengalami fase gametofit, dan setelah muncul spora, fase sporofit. Oke, setelah jadi fase sporofit atau setelah jadi spora, spora yang sudah matang itu akan pecah ya. Kita lihat di situ di dalam kapsul itu kan ada sporanya. Nah, sporanya ketika dia sudah matang dan dia mengalami meiosis atau pembelahan gamet, dia akan pecah. Nah, spora yang pecah itu akan menjadi lumut. Spora yang pecah tadi kemudian jatuh di lingkungan yang sesuai akan membentuk protonema ya. Protonema atau calon dari lumut setelah jadi protonema maka akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang seperti kalian lihat atau kembali lagi ke fase gametofit. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar Bu Una ya, yang Bu Una taruh di file di bawahnya video ini. Oke, lanjut ke klasifikasi lumut. Jadi lumut itu ada 3 divisi. Yang pertama ada musi atau lumut daun. Kemudian ada Hepaticophyta atau Hepatike, itu adalah lumut hati. Kemudian ada Anthocerotae atau lumut tanduk. Ya, jadi ada beberapa bagian yang membedakan. Lumut daun mesti seperti daun, jadi nanti tak kasih gambarnya. Lumut hati bentuknya kayak hati. Kemudian kalau lumut tanduk itu sporanya mengumpul berbentuk seperti tanduk. Oke, nah di gambar samping ini kalian bisa lihat ada lumut daun, itu gambarnya ya. Jadi dia lebih dominan daunnya, daun kelihatan daun yang semu tadi. Kemudian yang tengah ada lumut hati, dia bentuknya seperti hati, jadi bercabang kayak hati. Kemudian yang terakhir ada lumut tanduk, sporanya atau kapsulnya ini dia ngumpul di tanduknya itu ya. Jadi berdasarkan bentuknya. Oke, itu aja yang Bu Una jelasin pada hari ini. Selamat belajar. Semoga kalian tetap sehat di rumah ya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.